Eh, saya izin share screen bahan yang sudah saya siapkan. Ah, Oke, ya, oke, kelihatan ya bahannya ya, mengapa salib. Ya, Pak. Ya, Ya, baik. Tentu ada alasan mengapa saya memilih tema ini untuk perjumpaan kita dalam doa dan dalam permenungan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita masih di masa Prapaskah. Dalam tradisi Gereja Katolik, setelah minggu kelima masa Prapaskah, kita masuk ke yang namanya Minggu Sengsara. Itu sebabnya setelah minggu kelima, banyak patung, banyak lukisan, yang biasanya itu kelihatan, sekarang itu ditutupi kain. Karena kita bersiap-siap memasuki Minggu Sengsara. Dan apa yang mau kita kenangkan di Minggu Sengsara? Tidak lain dan tidak bukan sengsara wafat Yesus disalib. Lalu pada Paskah kebangkitannya. Ini alasan pertama. Mengapa saya memilih tema salib ya? Karena kita siap-siap memasuki pekan suci, siap-siap merenungkan sengsara dan wafat Tuhan, serta kebangkitannya pada hari suci nanti. Lalu yang kedua, eh, kerap kali salib itu diidentikan dengan penderitaan. Maka pikulah salibmu, ya kan? Lalu juga, aduh berat nih salib yang kupinggul, yang kupanggul ya. Kita berhenti pada salib sebagai penderitaan. Nah, kita akan melihat apakah betul salib hanya penderitaan atau ada yang lebih luas. Dan yang ketiga, tanda yang menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen Katolik itu tanda salib. Maka kita juga mau membahas apa makna tanda salib, dari mana datangnya, dan bagaimana sejarah tanda salib itu sehingga bisa sampai kepada kita di abad 21 ini. Apakah itu buatan gereja Katolik atau sebenarnya sudah ada sejak zaman para rasul yang namanya tanda salib? Oke, itu tiga alasan eh, mengapa saya memilih tema ini, yaitu terkait dengan misteri salib Tuhan yang kita renungkan selama masa Prapaskah, lalu juga mempertanyakan apakah salib identik dengan penderitaan, dan kemudian juga makna tanda salib yang tiap hari kita buat. Oke, kita mulai dengan yang pertama, apa itu salib? Nah ini menarik ya. Kalau kita melihat kata asli dalam Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa salib dalam bahasa Indonesia itu rupanya dalam bahasa Yunaninya itu stauros. Ya. Dan stauros itu punya makna sebenarnya tiang pancang. Itu. Maka stauros itu artinya tiang pancang. Jadi apapun yang ditegakkan dan berbentuk tiang itu disebut stauros. Tetapi sudah sejak lama, misalnya sejak zaman jenderal perang dari Afrika Utara, yaitu Hannibal, tiang pancang itu dijadikan juga alat untuk menghukum mati. Lihat di sebelah kanan itu ya, itu bagaimana tiang pancang itu dipakai untuk menghukum mati orang, entah itu tawanan perang, entah itu kriminal. Maka sejak saat itu kata stauros yang sebenarnya aslinya hanya kata tiang atau tiang panjang itu juga identik dengan tiang untuk mengeksekusi tawanan perang atau mengeksekusi penjahat yang punya tindakan kriminal yang berat sehingga layak dijatuhi hukuman mati. Itu aslinya begitu. Kata salib ya atau stauros aslinya tiang panjang kemudian menjadi alat untuk mengeksekusi. Nah, pada zaman Yesus atau lebih tepatnya bersamaan dengan kelahiran Yesus atau beberapa saat setelah kelahiran Yesus di Palestina itu pernah ada 2.000 orang Yahudi disalib. Nah, itu ilustrasinya ada di gambar sebelah kiri itu. Dan ini dilakukan oleh seorang jenderal yang namanya Farus. Jadi
Menurut sejarawan Yahudi yang namanya Flavius Josephus, setelah Herodes Agung wafat, itu 4 tahun sebelum Masehi, jadi kurang lebih hampir bersamaan dengan kelahiran Tuhan Yesus, ya, terjadi pemberontakan besar di Galilea. Kalau kita lihat Injil Lukas, di situ disebutkan, yaitu Yudas dari Galilea yang menolak pajak. Jadi ini pemberontakan yang cukup besar ini. Maka kemudian pusat militer dan pemerintahan di Syria yang menjadi pusat pemerintahan yang membawahi tanah jajahan Roma di Palestina, itu kemudian mengirimkan 2 legiun. Satu legiun itu 5.600 tentara. Berarti 2 legiun itu sekitar 11.200 tentara, ya, untuk memadamkan perang. Itu banyak itu. Dan dengan kekuatan inilah kemudian pemberontakan bisa diredam, tetapi efeknya luar biasa. Mereka yang dianggap bertanggung jawab atas pemberontakan itu dihukum salib. Jumlahnya 2.000 orang. Dan itu dijejer di sepanjang jalan utama untuk menunjukkan kepada orang Yahudi jangan macam-macam dengan pemerintahan Roma. Maka salib itu adalah tindakan politis, yaitu sebuah hukuman untuk memperlihatkan efek jera dan sekaligus ancaman. Jangan sekali-kali memberontak terhadap Roma. Maka hukuman salib itu tidak hanya hukuman sadis, tapi juga hukuman politis. Mereka yang dihukum mati di kayu salib itu selalu mengancam kestabilan pemerintahan Kekaisaran Roma. Nah, itu sejak zaman Jenderal Varus, kurang lebih bersamaan waktunya dengan kelahiran Yesus. Maka kalau kita lihat, kelahiran Yesus itu bukan kelahiran yang adem-adem aja, ya. Kelahiran Yesus ternyata penuh dengan tragedi. Mulai dari rumah tangganya. Maria hampir diceraikan oleh Santo Yosef. Maria hampir menjadi single mother, single mom, karena Yosef dengan diam-diam akan meninggalkan dia. Itu dari sudut pandang internal keluarga. Dari sudut pandang eksternal, ini bahwa kelahiran Yesus itu ditandai dengan sebuah peristiwa politik dahsyat, yaitu dihukum matinya 2.000 orang Yahudi. Maka kalau mau dibilang Yesus itu secara psikologis, Yesus itu adalah anak yang punya trauma sejarah. Begitu dia lahir, ada pembantaian bangsanya. Maka sedikit atau banyak apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat Yesus lahir itu terekam dalam kejiwaan si anak. Kalau kita mempelajari ilmu psikologi, ya kan, usia emas anak, di mana anak akan merekam semua peristiwa ke dalam dirinya, dan itu akan dibawa sampai dia dewasa, itu rekaman paling kuat itu terjadi antara 0 sampai umur 6 tahun. Dan apa yang direkam oleh Yesus? Sebuah trauma ketika Santo Yosef akan meninggalkan ibunya, yang pertama. Yang kedua, trauma bangsanya, bahwa bangsanya dibantai oleh Roma. Maka Yesus punya hak untuk mengatakan, aku dilahirkan dalam keadaan traumatis. Sebelum Yesus disalib saja, dia sudah mengalami trauma itu. Ya, ini tidak akan ditulis di kitab suci, tapi kita bisa membayangkan bahwa Yesus ketika lahir tidak adem-adem aja. Maka lagu-lagu Natal, ya kan, yang suasananya damai, dalam kenyataannya tidak sedamai itu. Yesus seorang anak yang merekam peristiwa kelam dalam sejarah bangsanya, juga hampir saja dalam keluarganya sendiri. Maka dia menyimpan trauma itu. 2.000 orang dipaku di kayu salib. Dan ini menimbulkan kenangan yang begitu dahsyat, sedemikian dahsyatnya sampai-sampai dalam kitab suci Perjanjian Lama itu ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang dihukum mati dengan cara digantung di kayu salib itu terkutuk. Dan itu kemudian
ditulis juga oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia, bab 3 ayat 13. Maka kita akan melihat kutipannya dari Perjanjian Lama. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Lihat bagaimana orang Yahudi memandang siapa saja yang dihukum mati di kayu salib itu dianggap sebagai kutukan Allah. Dan karena dia itu terkutuk, maka dia harus cepat-cepat dikubur. Karena apa? Jangan sampai tanah suci yang dijanjikan Yahweh kepada Abraham itu ketularan kutukan orang yang di kayu salib. Maka kalau ada orang yang disalib itu kemudian dikubur, itu bukan untuk menghormati jenazahnya, enggak. Tapi seperti dibuang gitu, buang sial. Jangan sampai jenazah orang yang disalib yang kena kutukan Allah itu menularkan kutukannya ke tanah terjanji. Maka bisa kita bayangkan orang disalib itu orang yang sudah nggak dianggap siapa-siapa. Dia sudah dihukum secara kejam oleh bangsa manusia, karena orang di kayu salib itu kan tidak hanya dipaku ya, dia sebelum memanggul salib itu akan disiksa habis-habisan. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film Passion of Christ, itu adalah film pertama yang menyajikan penyiksaan selama 20 menit. Tidak ada film yang menyajikan adegan penyiksaan 20 menit. Nah, saya nggak tahu kalau film G30 SPKI itu berapa menit itu penyiksaan para jenderal. Saya tidak menghitung. Tetapi untuk film Hollywood, Passion of Christ itu bukan film untuk anak-anak. Karena adegan pertama penyiksaan itu langsung 20 menit. Itu lama. Tetapi yang lebih mengenaskan adalah ketika seorang Romo yang menjadi penasehat rohani Mel Gibson sebagai sutradara, itu dia menjelaskan kepada para penonton bahwa apa yang kita saksikan di film Passion of Christ itu baru 70% dari yang sungguh-sungguh dialami orang yang disalib. Dengan demikian, baru 70% dari yang dialami Tuhan Yesus sendiri. Maka betul-betul orang yang dihukum mati disalib itu dibuat sedemikian sehingga tidak ada lagi sisa-sisa kemanusiaan. Dia dipukul, dia disiksa, dia dicambuk dengan apa namanya cambuk yang punya ujung-ujung yang tajam itu. Kan kita lihat juga dalam Mazmur 22, juga dalam nyanyian hamba Yahweh yang menderita. Rupanya begitu buruk, melihat pun kita tidak sanggup. Dia itu cacing belaka. Itu. Sampai orang yang disalib itu sudah tidak menampakkan kemanusiaan. Sudah disiksa, dihina, karena orang yang disalib harus berjalan melintasi jalan utama kota Yerusalem sampai keluar kota, dan di situ penghinaan puncak. Karena dia akan ditelanjangi, betul-betul tanpa kain sehelai pun, dan kemudian dipaku layaknya benda, layaknya barang. Sudah bukan manusia lagi. Dan dalam pemerintahan Roma, orang yang digantung di kayu salib itu nggak boleh dikuburkan. Maka orang Yahudi tidak diizinkan menguburkan orang yang digantung di kayu salib. Mengapa? Orang Roma mau memperlihatkan ini, kalau kamu berani melawan pemerintahan Roma, kamu akan betul-betul habis-habisan dihina. Mereka yang digantung di kayu salib akan dibiarkan mayatnya itu membusuk atau dimakan burung gagak, atau ketika jatuh dari salib dibiarkan dimakan oleh serigala. Ini kekejian hukuman salib. Ini sejarah salib yang mungkin tidak sering kita dengar, tapi seperti itu. Maka begitu sadisnya kata Tauros atau kata salib, sehingga nggak boleh diucapkan. Kalau boleh saya bandingkan, itu sebenarnya kita juga punya beberapa kata, beberapa situasi yang nggak boleh kita ucapkan. Misalnya, kalau kita mau perjalanan jauh, ya kan, lalu kita perlu siap-siap, misalnya jangan-jangan kalau ada kecelakaan. Apa yang kita katakan? Amit-amit, gitu kan. Amit-amit ada kecelakaan. Kita nggak cukup mengatakan kata kecelakaan, tapi kita mengatakan amit-amit. Artinya apa?
Walaupun kata kecelakaan itu kita ucapkan, tapi sudah ditolak, sudah dinetralisir dengan kata amit-amit. Juga misalnya maaf kalau kita punya anak putri ya, remaja ya. Lalu akan kita utus, kita biarkan anak kita itu sekolah yang jauh tempatnya, entah di luar negeri, entah di luar kota ya. Dan kita seolah-olah sudah membayangkan kalau ada sesuatu yang buruk, maka kita akan mengatakan amit-amit gitu kan ya. Amit-amit nanti dia sakit di tanah rantau. Aduh, amit-amit kalau ketemu cowok yang, nah misalnya. Sebelum ada peristiwa jelek, kita mengatakan amit-amit untuk menyangkal. Nah, kata-kata seperti itu, kecelakaan, peristiwa buruk, itu nggak mau kita ucapkan sebenarnya. Tetapi harus kita ucapkan sebagai antisipasi, maka untuk menangkal itu terjadi, kita mengucapkan kata amit-amit. Salib seperti itu. Salib nggak boleh disebut, karena itu jangan-jangan itu menimpaku, menimpa saya, atau menimpa orang yang mendengarkan kata salib. Maka pada zaman Yesus, orang Roma, orang Yahudi, tidak mau menyebut kata salib. Mereka nggak kenal kata amit-amit ya, maka mereka nggak bisa mengatakan seperti kita amit-amit kalau kecelakaan, amit-amit kalau ketemu cowok yang nggak bertanggung jawab. Kita mengatakan amit-amit, tapi mereka nggak kenal kata amit-amit. Ya. Tapi yang menarik adalah perjanjian baru itu dengan lugasnya mengucapkan kata salib. Amit-amit salib. Dan Tuhan Yesus pun nggak pakai kata amit-amit kalau salib. Dia nggak mengatakan amit loh manggul salib. Enggak. Manggul salib. Padahal pada zaman itu kata salib begitu menakutkan. Jangan sampai itu menimpa aku. Jangan menimpa orang Romo, Romo Ut, nuwun sewu Romo, yang di terpaksa dekatku. memotong. Tetapi Romo, suaranya putus-putus. Yesus dan para muridnya secara gamblang Romo. menggunakan kata salib. Nah, salib itu begitu mengerikan. Sekarang jelas? Halo? Sekarang sudah Iya, Romo, jelas? tadi sempat putus-putus. Mungkin ada trouble di... Oh, iya sinyal kali ya. Ya, oke. Sekarang sudah Oke, lebih jelas, baik. Romo. Ya, terima kasih. Nah, itu dia. Maka salib adalah situasi yang tidak dikehendaki. Karena begitu mengerikan, begitu memalukan, dan begitu menghinakan. Sehingga dia tidak hanya ditolak oleh masyarakat, bahkan ditolak oleh ibu bumi. Amit-amit gitu kan ya. Bahwa untuk orang Yahudi aja, orang yang mati di kayu salib harus cepat-cepat dikubur. Supaya nggak cepat-cepat menularkan kutukannya. Bahkan Tuhan pun menolak. Karena Tuhan mengutuk orang yang mati di kayu salib. Maka kita bisa mencari persamaan situasi salib itu dengan situasi hidup kita yang bisa kita jumpai saat ini. Sebagai contoh, beberapa situasi kehidupan dapat dikatakan serupa dengan situasi salib. Misalnya, kematian. Kita nggak akan mau ngomongin kematian. Siapa sih yang mau ngomong kematian? Amit-amit ya kan? Atau ngomongin kecelakaan. Makanya kan mungkin di antara kita juga ada yang punya, misalnya mau perjalanan jauh naik pesawat gitu ya, pantang ngomong kecelakaan. Betul nggak? Amit-amit ya. Mau perjalanan jauh naik bus gitu kan di semalam, pantang ngomongin kecelakaan. Karena tidak mau kata itu terucap dan betul-betul terjadi. Amit-amit ya. Salib seperti itu. Nggak boleh dikatakan. Jangan sampai kejadian. Misalnya kematian, kecelakaan. Tapi yang secara fisik mungkin kurang dramatis, tetapi secara sosial itu lebih dramatis. Lihat contoh-contoh situasi hidup seperti ini. Situasi kehidupan yang dapat menimbulkan stigma sosial, seperti masuk penjara. Orang nggak akan menjadikan kata masuk penjara sebagai obrolan. Amit-amit ya. Kita nggak akan mau. Maka jarang orang ngomong di kafe ya, ngomong ketemu teman, ngomong, masuk penjara. Enggak. Amit-amit ya. Atau terkena penyakit HIV. Orang yang kena penyakit HIV itu juga
Tidak hanya secara fisik dia terancam kematian, tapi secara sosial. Itu akan di stigma, akan dipandang sebelah mata. Di Rumah Sakit Karolus itu ada namanya unit Carlo. Orang yang mau memeriksa apakah dia kena HIV, itu butuh keberanian luar biasa untuk mengetuk unit Carlo dan daftar sebagai calon pasien yang mau memeriksakan darahnya apakah ada virus HIV. Karena kena HIV bukan perkara medis, itu pun juga perkara sosial. Bukan hanya karena itu menular, tapi langsung ada stigma. Oh, seks bebas. Oh, pakai jarum suntik narkoba. Amit-amit. Ini pun situasi salib. Hamil di luar nikah. Amit-amit ya. Kita nggak akan mau ngomongin ini. Apalagi kalau kita punya remaja putri. Amit-amit. Nggak akan mau ngomongin ini. Nggak akan membiarkan kata hamil di luar nikah itu menjadi kata-kata yang terucap. Jangankan kata-kata, di pikiran aja nggak ada. Nggak akan diizinkan. Seperti salib. Sama seperti kata salib pada zaman Yesus. Nggak akan dibiarkan ada di otak, apalagi diomongin. Hamil di luar nikah pun sebuah stigma. Sebuah keadaan yang tidak hanya menyangkut fisik, tapi juga menyangkut penilaian dan juga penghakiman sosial. Amit-amit terjadi. Apalagi terjadi dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, menjadi LGBT. Bapak Ibu tahu ya LGBT singkatannya apa? Di antara kami, di Komisi Kata Ketik, kami mengartikan LGBT artinya adalah lu gue butuh Tuhan. Itu LGBT. Nah, itu untuk menangkal stigma ya. Entah orang LGBT, entah yang bukan LGBT, kita semua butuh Tuhan kok. Nah, nanti contoh-contohnya akan kita lihat pada bagian berikutnya. Tapi bahwa contoh-contoh ini saya berikan untuk menunjukkan betapa kejinya kata salib. Karena menampilkan sebuah situasi yang begitu sadis, maka nggak boleh diucapkan. Nggak boleh ada di pikiran, seperti zaman sekarang, tidak boleh diucapkan kata kematian, ya, kata kecelakaan ketika kita mau pergi jauh, kata hamil di luar nikah ketika ada anak remaja yang menjelang dewasa dan akan belajar jauh, itu nggak boleh diucapkan karena amit-amit itu terjadi. Lalu juga kena HIV, masuk penjara, mama atau I'm a lesbian boleh karena persis dengan situasi salib yang tidak hanya menampilkan derita terutama derita sosial salib itu nggak hanya Loh, Romo terpental nampaknya ya. Romo tiba-tiba menghilang. Ya, nampaknya Romo. Nah, Romo. iya saya terlempar ya. Iya. Romo jangan jangan keluar nih, sedang seru-serunya nih mendengar Romo. Ya saya sudah kembali. Iya, silakan Romo. Maaf maaf ini terima kasih ya. Jadi oke, saya lanjutkan. Jadi saya agak panjang lebar menerangkan deskripsi atau gambaran tentang betapa hinanya, betapa kejamnya salib untuk sampai ke bagian ini ya. Kok Ya, tapi Tuhan Nuwun Sewu Romo, yang kita slide-nya sembah mau tidak disalib? muncul Romo. Romo Ye. Nuwun Sewu, slide-nya sekarang tidak Oh, muncul. gitu ya. Oke, oke. Ya, Ya, saya keluarkan dulu. Stop share dulu kali ya. ya mungkin Oke. diulang dari awal ya Romo. Maka saya akan share lagi. Ini Romo di mana? Di Cempaka Ya, Putih sudah atau di kelihatan belum? Belum nampak. putih? Oh, Belum ya? Oke. belum terlihat. Begitu. Iya.
Eh, sekarang semoga bisa kelihatan. Ya. Apakah Romo sudah mengirimkan slide ke Pak Gunawan atau Bu Maria Jau? Mungkin bisa dibantu. Ya, ini Eh, kayaknya belum. oke, baik. Nggak apa-apa Romo, ini sebentar lagi. Semoga sekarang udah bisa. Nih, sudah bisa kah? Belum kelihatan Romo? Sudah bisa? Belum? Sudah kelihatan? Belum? Belum. Belum ya? Baru Oh, has started screen share. Iya. belum ya? Oke, bagaimana caranya ya? Ya, 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 ya. Ya, ini terlihat Hmm, networknya Romo sedang slow. hmm, iya. Ini masih nggak kelihatan ya? Belum belum nampak Romo. Oke ya. Oke. Ah, oh ini dia. Atau Sebentar. mungkin video Romo Dimatikan ya. Saya dimatikan matikan. dulu Romo ya. Ya, ya, ya. Semoga bisa. Maka saya mematikan dulu ini. Iya. Nah, sudah terlihat Romo. Sudah kelihatan ya? Baik. Ya, Terima kasih. cuma Ya, belum di ya oke, sekarang sudah bagus. oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan kita yang begitu kita agungkan, kita sembah, kita cintai orang baik, itu kok sampai ke kayu salib? Salah satu jawabannya ada di surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 5 sampai 11. Saya bacakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita akan bahas satu-satu mengapa salib. Yang pertama, kita mau seperasaan dan sepikiran dengan Tuhan Yesus, guru, sahabat, dan saudara kita. Ya, maka kalau mendengar kata salib langsung adalah oke, okay, undangan untuk sepikiran dan seperasaan. Maka salib bukan hanya penderitaan ya. Salib adalah konsekuensi kita itu menjadi murid Yesus. Persis yang dikatakan Yesus ya. Kalau engkau menjadi muridku, maka yuk terima salib. Maka salib tidak identik dengan penderitaan. Salib identik dengan jalan seorang pengikut Yesus. Itu yang pertama. Lalu seperti katakan Paulus, yuk kita sepikiran, yuk. Yuk kita seperasaan sama Yesus, yuk. Yang mau memikul salib. Yang kedua, mengapa Yesus mau memikul salib? Dia mau berada di situasi yang paling buruk, paling ditolak, dan paling disingkirkan. Juga dalam pikiran ya. Sudah kita lihat ya di bagian pertama tadi ya. Bagaimana kata salib itu nggak boleh diomongin, tapi Yesus mau ada di situasi itu. Kira-kira mengapa? Kok Yesus mau ada di situasi yang nggak boleh diucapin, bahkan diucapin aja nggak boleh. Tapi Yesus ada mau di situ. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kok Yesus mau ada di situasi yang paling buruk, situasi yang paling hina, situasi yang paling sadis, yaitu salib. Kira-kira mengapa? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab, mencoba. Silahkan open mic, silahkan. Kok Yesus ada di situasi yang paling jelek? Itu kan pertanyaan kita ya. Ya, Untuk apa? Silahkan. silakan Ibu Bapak yang bisa open mic menjawab Romo atau kalau tidak bisa dituliskan saja di kolom chat. Kalau Iya, tidak bisa open mic dituliskan di kolom chat. iya, ya. Jadi walaupun sudah ada poin yang ketiga, tapi pertanyaan tetap, kenapa Yesus mau ada di tempat yang paling rendah, yaitu kayu salib? Ingat dalam bagian pertama ya,
Salib bukan hanya sakit fisik, itu itu penghinaan paling dahsyat yang bisa diterima oleh seorang Yahudi. Lebih dahsyat dari hukum rajam. Dilempar batu, yang lempar batu sesama orang Yahudi nggak apa-apa. Disalib itu orang, maaf ya, orang yang nggak mengenal Tuhan. Itu kan lebih hina itu. Udah nggak kenal Tuhan, menghukum mati orang yang mengenal Tuhan. Seolah-olah Tuhan nggak membela dia. Tuhan, katanya engkau akan membela orang yang percaya padamu. Kenapa aku dihukum mati oleh orang yang nggak percaya padamu? Maka salib itu adalah kekejian, penghinaan yang paling paling rendah yang bisa diterima orang Yahudi. Dan Yesus ada di situ. Akan kita lihat nanti jawabannya. Maka salib, mengapa salib? Karena kita mau seperasaan dengan Yesus. Dan di mana ada Yesus, disitulah muridnya juga berada. Kalau Yesus mau ada di tempat yang paling hina, muridnya juga mesti ada di situ. Siap-siap, tidak takut, tidak malu ada di situ. Dan yang terakhir, salib bukan penderitaan. Salib adalah kemuliaan. Atau jalan menuju kemuliaan. Lihat tadi di penutupan surat kepada umat di Filipi, perikop tadi, kemuliaan Allah. Maka untuk lebih banyak, saya akan memberikan beberapa contoh. Situasi salib yang di penjara, ya, baru keluar dari apa yang terjadi di lingkungannya. Untung rumahnya nggak jauh dari gereja. Jadi 5 menit dia bisa ke gereja. Bayangkan kalau jauh. Betapa beban beban mental, betapa rasa malu yang harus dia tanggung dari perjalanan rumah ke gereja. Karena dia baru keluar dari penjara. Dia seorang ibu. Dan begitu ada orang yang mengenal dia baru bebas dari penjara, orang kemudian agak memalingkan muka gitu. Ini curhat ibu. Dan dia mengatakan, saya sih nggak apa-apa Romo diperlakukan seperti itu. Saya hanya memikirkan dua anak perempuan saya. Dua anak memiliki seorang penghuni rumah tahanan. Romo. Anaknya, ya, Oh, oke. Romo suaranya hilang. Sempat oh putus-putus oke, dan hilang. Coba oke, diulang tadi sampai yang ibu itu keluar dari penjara, lalu kemudian ya, orang tetangganya memalingkan wajah. Nah, ibu itu ya, berkata kepada oke, Romo, saya tidak apa-apa diperlakukan begitu, tetapi dia dia memikirkan kedua anaknya. Sesudah itu ya, putus-putus Romo. oh ya, oke, terima kasih. Ya, jadi dia mengatakan saya nggak apa-apa, karena saya selama di rumah tahanan, saya sudah belajar mengandalkan Tuhan dan tidak begitu ambil pusing dengan apa kata orang. Itu yang dia dapat selama menjalani masa-masa tahanannya. Dia mengandalkan Tuhan. Tapi dia memikirkan anaknya ini loh. Anaknya masih kecil, masih remaja yang paling gede. Pasti belum siap menerima omongan orang. Puji Tuhan dia menemukan sebuah komunitas yang justru mengundang dia untuk memberi kesaksian bagaimana dia tetap ke gereja, bagaimana dia tetap beriman juga dalam situasi seperti itu. Puji Tuhan, ada komunitas yang mau menerima dia. Contoh yang kedua, seorang ibu punya anak perempuan hamil di luar nikah. Dan ketika anaknya ketahuan hamil di luar nikah oleh pihak sekolah, langsung dikeluarkan oleh sekolah. Kita bisa membayangkan betapa ibu itu punya beban yang luar biasa. Satu, menanggung malu anaknya hamil di luar nikah. Dua, pusing mikirin bagaimana nasib status sosial anaknya belum menikah sudah mengandung. Apakah harus cepat-cepat dinikahkan atau bagaimana? Dan ketiga, masa depan anaknya karena anaknya dikeluarkan begitu saja dari sekolah tempat dia belajar dan sekolahnya sekolah Katolik lagi. Apakah Tuhan Yesus ada dalam situasi itu? Apakah Tuhan Yesus bersama si ibu itu? Baik ibu yang keluar dari penjara atau bersama si perempuan yang hamil di luar nikah? Apakah Tuhan Yesus ada bersama mereka?
Dan yang terakhir, bisa kita bayangkan bagaimana satu saat kita lagi duduk-duduk santai, minum kopi, tiba-tiba anak kita yang perempuan, ujuk-ujuk, berdiri di depan kita dan mengatakan, Papa, Mama, maaf, saya seorang lesbian. Wah, itu seperti kesabar geledek itu. Dan perlakuan terhadap teman-teman LGBT kan begitu begitu sadis ya. Ditolak. Bahkan saya akan menceritakan tahun ini sebuah komunitas LGBT Katolik tidak diizinkan mengadakan pertemuan APP, merenungkan tema APP di sebuah paroki. Karena parokinya takut nanti dianggap menyetujui LGBT. Mirip situasi salib, ditolak, dianggap stigma. Pertanyaannya, Tuhan Yesus ada nggak bersama mereka? Dan sekarang mulai kita tangkap mengapa Yesus ada di salib. Karena dia mau berada bersama mereka yang ditolak. Mereka mau berada bersama mereka yang dianggap noda, dianggap cacat, dianggap celah oleh masyarakat, sehingga orang yang ditolak itu bisa mengatakan, aku tidak sendirian. Aku bersama Yesus. Karena Yesus pun pernah ada dalam situasi seperti aku. Sekarang kita paham mengapa Yesus disalib. Supaya kita ketika ada di situasi yang sulit, kita punya harapan. Aku tidak sendirian. Aku bersama Yesus. Karena Yesus juga pernah berada dalam situasi seperti aku. Itu mengapa salib. Dan yang terakhir adalah tanda salib. Dan yang terakhir ya, jadi Bapak Ibu, tanda salib itu akar terdalamnya ada dalam akar yang paling tua itu ada dalam Yeskiel bab 9 ayat 4. Berjalanlah di tengah kota dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi awal tanda salib itu adalah membuat huruf T di dahi atau tanda salib di dahi. Itu tanda salib paling tua. Akarnya ada di Yeskiel. Jadi Yeskiel itu mendapatkan penglihatan bahwa Allah menyuruh malaikatnya membuat tanda salib di dahi orang-orang yang mau bertobat. Maka ketika Yerusalem dihancurkan, mereka yang bertobat diselamatkan. Dan kemudian ditafsirkan oleh kitab Wahyu 22 ayat 4, tanda salib itu adalah nama Kristus ya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Ini sejarah tanda salib, yaitu aslinya tanda salib itu adalah nama Allah. Maka kalau nama Allah ditulis di dahi kita artinya apa? Aku milik Tuhan. Ingat dulu kalau kita sekolah, buku kita ditulis nama kita kan, artinya buku ini punyaku karena namaku ada di situ. Tanda salib aslinya juga begitu. Kalau kita menulis tanda salib di dahi, artinya kita menulis nama Tuhan. Tuhan yang sekarang menjadi pemilik diriku, pemilik hidupku. Dan apakah Tuhan mau membiarkan miliknya hilang? Pasti enggak. Maka lihat bagaimana kekuatan yang ada di tanda salib. Mengatakan, aku milik Tuhan. Dan kalau aku milik Tuhan, siapa yang bisa memisahkan aku dari Tuhan? Dia pasti membela aku. Juga kalau aku di situasi yang di mata dunia itu paling hina, paling borok, paling jorok, tapi karena aku milik Tuhan, aku tidak akan mungkin dipisahkan dari Yesus. Itu makna tanda salib. Kita milik Tuhan, dan sebagai miliknya, kita nggak akan dibiarkan hilang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Bu Bapak, itu mengapa salib? Saya selesaikan supaya kita ada kesempatan berdialog. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu B. Baik, Romo. Luar biasa penjelasan Romo, mulai dari tentang mengapa mengenangkan wafat Yesus yang disalib, lalu kemudian tadi yang terakhir apa itu salib dijelaskan oleh Romo melalui Sauros tadi, lalu kemudian mengapa salib, dan terakhir tentang sejarah tanda salib. Luar biasa ya Romo. Dan sebenarnya kita masih ingin mendengar lebih uh, lebih lanjut tentang pengajaran Romo. Tetapi ternyata benda yang berwujud palang tadi itu bukan lambang Malang ya Romo ya. Bukan suatu tanda yang menunjukkan Malang, Iya, tetapi justru tanda keselamatan dan merupakan suatu simbol iman kita kepada Yesus, identitas kita sebagai murid-murid Yesus karena kita sudah
ditandai dengan salib kita sebagai milik Yesus. Nah, Romo, ini masih ada satu pertanyaan, baru ada satu pertanyaan, tetapi mungkin izinkan saya bertanya begini, Romo. Tadi di slide yang ke Romo tunjukkan slide yang ada tulisan sebagai situasi hidup, salib sebagai situasi hidup. Romo, tadi kita melihat 3 salib yang seluruhnya ada ada siluet sosok tubuh manusia. Nah, mungkin Romo mungkin bisa mengulang sedikit. Ini pertanyaan yang kerap kali juga diajukan. Mengapa di Katolik itu salib kita mempunyai korpus? Ya, Berbeda dengan salib teman-teman Kristen. ya, Dan kerap kali kita juga dianggap bahwa kalau mereka itu berarti mereka merayakan Tuhan yang sudah bangkit. Sementara kita masih ada korpusnya. Jadi apakah benar kita hanya berhenti pada Yesus yang wafat demi menebus dosa kita? Mungkin Romo sedikit menjelaskan itu iya, dulu. iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Itu juga yang ditanyakan ketika saya melayani Ekaristi di Lapas Cipinang ya. Jadi biasanya habis melayani Ekaristi di lapas itu ada forum diskusi dan seorang bapak yang dari denominasi HKBP itu nanya itu, Romo, kenapa di salibnya Katolik ada korpus? Lalu saya punya dua jawaban. Jawaban pertama, ada korpus itu untuk mengenangkan, bukan untuk menarik tubuh Yesus yang di surga balik lagi ke dunia, enggak. Itu untuk mengenangkan, kan? Itu seperti kenapa di depan peti mati ada foto orang yang meninggal ya. Kan udah meninggal, kenapa fotonya tersenyum? Apakah orang yang meninggal itu mau dihidupin lagi dengan dipasang fotonya di depan peti? Kan enggak, tapi untuk mengenangkan. Nah, itu. Maka demikian juga salib yang ada korpusnya mau mengenangkan betapa besar cinta Yesus pada kita sampai lihat itu tubuhnya. Maka kita dengan melihat ada korpusnya, kita diingatkan lagi akan nubuat Nabi Yesaya. Dalam bilur-bilurnya, luka-luka kita disembuhkan. Kalau nggak ada korpusnya, nubuat Nabi Yesaya juga nggak akan terekam, ya kan? Maka perlu ada korpus untuk mengingatkan betapa agung cintanya bagi kita. Itu. Maka bukan mau menarik tubuh Yesus yang sudah mulia balik ke dunia dan kita salib lagi, enggak. Tapi untuk memperlihatkan betapa agungnya cinta dia sampai sebegitu dahsyatnya luka yang dia tanggung untuk menebus kita. Mengenangkan, bukan mengulang. Mengenangkan itu artinya menghadirkan kembali sesuatu yang pernah terjadi sehingga punya dampak kita saat ini. Seperti misalnya kita memandang foto papa mama kita yang sudah berpulang. Kan kita nggak mau menarik ke dunia lagi kan? Tapi dengan memandang foto itu, cinta papa mama kita, peristiwa-peristiwa manis bersama mereka itu hidup lagi dan kita menemukan semangat lagi. Demikian juga korpus. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat, walaupun tubuh Yesus sudah naik ke surga, tubuh mistiknya masih ada di dunia. Dan kita tahu siapa tubuh mistik Kristus, yaitu kita semua, gereja. Maka kita diingatkan, kalau kita mendapatkan kesulitan, kalau kita sebagai orang beriman itu mendapatkan sesuatu yang tidak mudah, itu konsekuensi loh menjadi murid Tuhan. Nah, itu. Maka mengingatkan betapa kita sebagai tubuh mistik Kristus melengkapi apa yang kurang dalam diri Yesus, yaitu menanggung penderitaan untuk dunia saat ini. Yesus nggak lagi menanggung derita, dia sudah mulia. Tapi dunia masih menderita. Siapa yang menanggung penderitaan dunia sekarang? Kita gerejanya, tubuh mistiknya. Itu, maka ada dua jawaban. Satu, mengenangkan cinta Tuhan, maka ada tubuh dalam salib. Yang kedua, mengingatkan kita juga tubuh Kristus loh. Aku sudah tidak punya tangan, kata Tuhan. Kalianlah sekarang tangan-tanganku. Nah itu, kita melanjutkan karya Yesus. Begitu, Ibu B. Ya, terima kasih Romo Ut. Sekarang saat kita memandang salib, kita tahu bahwa kita akan melihat cinta Tuhan yang maha dahsyat sehingga setiap kali kita memandangnya, kita tidak akan merasa ketakutan atau kegentaran, tetapi kita punya keberanian, kasih dan Ya, harapan untuk hidup yang penuh cinta. Karena seperti yang Romo katakan tadi, Yesus berada di atas salib adalah untuk bersama mereka yang ditolak atau tidak diterima. Nah, Romo, rupanya jawaban yang Romo sampaikan ini berbeda dengan yang ditulis oleh para apa namanya para peserta pada malam hari ini. Sebentar, ini ada beberapa
jawaban tadi, tapi kok sudah hilang ya. Si Silva mungkin bisa ditampilkan lagi, dikirimkan kembali kepada saya. Saya tidak bisa mengaksesnya lagi. Tadi jawabannya antara lain karena cinta kepada manusia, lalu kemudian karena ketaatan kepada Tuhan, Ya, kepada Bapaknya. Lalu apa ada empat tadi yang menjawab, tetapi tidak ada satupun yang seperti yang Romo katakan berada di sana untuk menemani mereka yang tertolak. Romo, ada satu pertanyaan dari ya, Ibu em, sebentar dari Ibu Monica Kisi. Apa pandangan Katolik tentang penal substitution? Christ was punished instead of us dan substitution atonement. Christ suffer for us. Jadi Kristus yang dihukum karena kita dibandingkan dengan Kristus yang menderita untuk kita, Romo. hmm. Ya, terima kasih. Kristus yang menderita untuk kita dan Kristus yang dihukum karena Karena kita ya. kita. Oh ya, ya. Jadi logikanya itu kan kalau kita lihat surat Santo Paulus kepada umat di Galatia ya, dibandingkan antara hukum Taurat dengan salib. Hukum Taurat itu sebenarnya mau mendidik orang Yahudi supaya tidak egois. Itu kan fungsi hukum di mana-mana sama, yaitu mengatur egoisme orang supaya semakin rendah kadarnya dan semakin peduli sama orang lain. Kan hukum seperti itu. Contohnya hukum lalu lintas. Sehebat apapun kepentingan kita, kalau lampu merah, kita harus berhenti. Karena giliran orang lain yang jalan. Artinya apa? Kita diundang untuk tidak egois. Itu fungsi hukum sebenarnya. Maka hukum itu menurut Paulus itu seperti pedagogi, sarana pendidikan. Dan dengan demikian, sarana pendidikan yang paling dahsyat, kalau fungsi hukum itu adalah untuk melatih kita tidak egois, tapi punya kepedulian, tidak ada sarana pendidikan yang lebih dahsyat daripada saksi cinta itu sendiri, itu salib. Pengorbanan yang paling dahsyat. Bahkan pengorbanan bukan hanya mendidik supaya kita nggak egois, tapi kita menyerahkan diri kita untuk kebahagiaan orang lain. Itu yang dimaksud bagaimana Yesus disalib, artinya dia wafat untuk kita, dia menderita untuk kita, dia menanggung kesalahan-kesalahan kita. Artinya apa? Artinya mau mengatakan, oke, okay, kamu menderita saat ini. Oke, okay, kamu melanggar aturan saat ini. Tetapi kalau kamu merasa bersalah, kalau kamu merasa gagal karena kamu melanggar, kamu tetap bisa mengatakan, aku mau bangkit lagi. Alasannya apa? Alasannya bukan karena saya hebat, atau karena kan sebenarnya manusia itu cenderung menyalahkan diri sendiri. Ya kan ya? Kita tuh cenderung menyalahkan diri sendiri. Kalau sejak lahir, kita sudah konflik dengan diri sendiri. Kita mau tetap ada di kandungan ibu karena nyaman, tapi kita dipaksa keluar. Ya kan? Konflik itu. Aku maunya nyaman, tapi aku harus keluar dari rahim ibu. Belum lagi ketika kita anak-anak, kita maunya yang enak, tapi orang tua memaksa sesuatu supaya kita dewasa. Maka diri kita sebenarnya itu penuh konflik, dan kita itu cenderung dikuasai rasa bersalah. Maka Tuhan Yesus mau mengambil rasa bersalah itu ke dirinya sendiri dan mengatakan, ayo kamu bangkit yuk. Kalaupun nggak ada yang mengampuni kamu, kalaupun nggak ada yang memahami kesalahan kamu, aku tahu. Karena aku pernah di situasi sepertimu. Maka ayo bangkit. Itu artinya menanggung kesalahan kita. Itu artinya menderita untuk kita. Dia mau mengambil rasa bersalah kita. Sehingga kita kemudian bisa bangkit lagi. Itu kurang lebih secara mudahnya seperti itu. Kita tidak dilumpuhkan oleh rasa bersalah, tapi kita mau bangkit karena apa? Ada yang mengerti aku. Ada yang pernah dalam situasi sepertiku, dan dia mengatakan, kamu layak bangkit lagi kok. Seperti aku. Itu kurang lebih seperti itu pemahamannya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Romo sudah jelas. Nah, saya bacakan satu pertanyaan lagi ya Romo. Oke. Apakah benar bila seseorang mengatakan dirinya sedang memikul salib, padahal itu semua akibat dari semua tindakannya sendiri?
sebagai akibat dari kesalahan atau dosa yang dilakukannya beberapa tahun sebelumnya. Misalnya sakit akibat gaya hidupnya yang bertahun-tahun tidak baik. Apakah benar kalau seperti itu kemudian bisa dibilang bahwa saya sedang memikul salib? Iya. Oke, terima kasih. Ya, itu bisa dikatakan memikul salib ketika dia memandang ini momen untuk bangkit. Disebut salib ketika itu dirasakan sebagai sebuah momen untuk atau sebagai sebagian dari perjuangan dia untuk berubah. Beda kalau aku sakit ya sudahlah hancur untuk sekalian lah. Nah, itu bukan salib itu. Itu putus asa itu. Kan ada ya ada kecenderungan dalam diri kita kalau sudah hancur ya sudah hancur sekalian. Itu maaf saya memakai contoh teman-teman LGBT ya. Kalau aku ditolak oleh keluarga karena aku ngaku seorang transpuan misalnya. Transpuan itu lahir dengan tubuh laki-laki tapi jiwanya perempuan. Maka dia cenderung untuk berlaku seperti perempuan walaupun tubuhnya laki-laki. Kalau aku mengaku kepada keluargaku, aku seorang transpuan dan aku ditolak. Kalau aku melayani di gereja sebagai transpuan dan gereja menolak aku, artinya juga Tuhan dalam gereja menolak aku. Lalu buat apa aku hidup? Ada dua pilihan, mengakhiri hidup atau rusak sekalian dengan menjajakan diri, ya kan? Dengan menjadi pekerja seks, ya hancur-hancur sekalian. Nah itu. Tapi ketika ada kesadaran betapa walaupun aku transpuan, walaupun aku sudah menjajakan diri, tapi kok ada yang memperhatikan aku ya? Tapi kok ada yang menerima aku apa adanya ya? Dan kemudian dia pelan-pelan bangkit, situasi dia menjadi salib. Maka walaupun itu kesalahan, misalnya ya, walaupun itu penyakit karena kesalahan dia, tapi ketika momen dia kesadaran aku mau berubah, maka sakit juga karena kesalahan dia sendiri, itu menjadi momen salib, bukan karena kesalahannya, tapi karena dia mau bangkit. Maka salib atau tidak itu tergantung dari keputusan orang. Ini momen kehancuran atau momen kebangkitan. Ini final atau awal sesuatu yang baru. Nah, itu menjadi salib kalau orang berani mengatakan, walaupun situasi buruk ini juga karena kesalahanku, tapi aku mau berubah, maka situasi itu juga karena kesalahannya sendiri menjadi salib. Karena sekarang dia berjuang untuk bangkit. Itu, ya. Baik, Romo. Masih sedikit ada waktu sekitar 2 menit sebelum menuju pukul 9. Saya persilakan dulu, mungkin ada salah satu dari peserta yang hendak bertanya langsung kepada Romo. Ya. Nanti kita akan foto dulu juga ya, Romo. Bu Esther, boleh Boleh, saya ya. bertanya? Oke, silakan. Singkat, jelas, padat ya, Bu. Eh, Mohon Bu Monica sudah, Bu Monica yang akan bertanya ya, ya? ya, Oke, silakan. Romo, sering orang mengatakan begini, Yesus datang untuk menggantikan supaya kita nggak dihukum. Menggantikan bahwa kita kan ini orang berdosa, harus dihukum. Jadi Yesus datang menggantikan kita supaya kita nggak dihukum. Ini kalau yang tadi Romo cerita mengapa salib itu kan mencerminkan bahwa Allah itu maha kasih. Kalau yang seperti ini kan seperti mengatakan bahwa Allah itu marah pada kita berdosa. Jadi harus ada yang ganti ini supaya si Allah ini nggak marah. Apakah ini cocok dengan ajaran kita gitu? Seperti itu maksudnya. Sering kan orang mengatakan Yesus menggantikan supaya kita nggak dihukum. Itu. Ya. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Monica. Ya, kalau kita lihat ajaran gereja, khususnya Dei Verbum, khususnya artikel 5, artikel 6 gitu ya. Artikel 3, artikel 4, di situ dikatakan tahap-tahap perwahyuan. Artinya, entah manusia, entah bangsa Israel, itu mengenal Allah secara bertahap. Nggak pernah langsung tahu Allah Maha Kasih, enggak. Tapi bertahap. Bahkan bangsa Israel pun, walaupun sudah menyapa Allah sebagai Bapa, Israel itu sudah berani menyapa Allah sebagai Bapa. Ada 15 kali kata Bapa dipakai untuk menunjuk Allah dalam perjanjian lama, tapi masih belum pasti apakah betul kasihnya tanpa syarat ya. Karena ada di hukum Taurat, hukum-hukum yang memang mengatakan kalau kamu begini, akibatnya begitu, maka ada satu semangat mata ganti mata, gigi ganti gigi dalam perjanjian lama.
Juga ketika orang Israel mengenal Allah itu sebagai Bapa yang penuh kasih, tapi tetap hukum mata ganti mata itu tetap ada. Nah, puncaknya adalah dalam diri Yesus. Sekarang kita tidak bisa lagi mengatakan Allah nggak kasih. Karena siapakah Allah sekarang kita kenal dalam diri Yesus. Mau tahu siapakah Allah itu? Lihat Yesus. Maka Yesus datang bukan untuk menjadi tumbal atas kesalahan kita, oh enggak. Dia datang untuk menunjukkan siapakah Allah itu sejatinya. Itu. Maka sekarang kita sudah tidak punya keraguan lagi. Allah itu kasih titik, nggak ada but, nggak ada if, nggak ada syaratnya. Lihatlah Yesus. Orang Yahudi masih agak ragu-ragu tuh, betul kasih nggak ya? Tapi dengan kedatangan Yesus, tidak ada keraguan. Maka dia datang bukan, kalau Allah Yesus datang kemudian untuk menggantikan kita sebagai terhukum, berarti gambaran Allah masih gambaran Allah yang menghukum, ya kan? Oh enggak. Yesus datang, ingat Injil Yohanes, aku datang bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Dan Yesus mengatakan juga, Allah Bapa tidak menghendaki satupun dari miliknya hilang. Juga kalau udah berdosa berat, nggak boleh hilang itu. Caranya gimana? Ya aku rangkul. Apa sih uh, kecenderungan orang yang dosa berat? Lari dari kasih Bapa. Sebenarnya godaan terbesar dari orang berdosa berat itu bukan berdosa lagi. Godaannya terbesar adalah tidak ada pengampunan. Itu godaan terbesar bagi pendosa. Dia malah suka dihukum. Sudah wajar aku dihukum. Harus dihukum supaya dia puas. Tapi seorang pendosa berat diampuni tanpa syarat, wah itu seperti pembalikan dunia. Kalau Bapak Ibu sempat nonton film Les Miserables itu ya, orang-orang terkutuk, ada seorang pencuri diterima oleh seorang uskup, dan di malam hari karena dia biasa mencuri, dia mencuri barang-barangnya uskup yang paling mahal dan dia kabur. Ketangkap sama polisi, polisi tahu ini punyanya uskup, barang-barang yang dia curi dikembalikan ke uskup orangnya itu. Dan apa jawaban uskup? Pak polisi, lepaskan orang ini, dia nggak mencuri kok, itu saya sumbangkan kok, lepasin. Dan si pencuri itu setelah agak jauh nangis, aku harusnya dihukum, aku harusnya menimpa hukuman, tapi kok ada orang sebaik itu. Jadi godaan paling besar dalam diri kita adalah tidak percaya pada pengampunan. Karena kita terbiasa dengan hukum sebab akibat. Take and give. Kamu berdosa, dihukum. Kamu melanggar, terima akibatnya. Hukum kasih itu bukan dari dunia ini. Kami tidak mengikuti dunia ini. Begitu, Ibu Monica. Terima kasih Romo. Ya. Boleh satu pertanyaan nggak? Atau udah ini? Nampaknya sudah melewati batas waktu, Oh, Bu. oke. Kali ya, Bu ya. Ya, Iya, Mohon iya, maaf iya. karena Terima waktunya kasih ini Romo. sudah sangat. Ya, ya, Ibu Bapak dan rekan-rekan muda yang terkasih, kita belum foto tadi, saking langsung pengen tanya jawab. Tapi Romo, satu satu lagi, Romo, kita tadi apa sepakat, bukan sepakat. Kita sungguh tahu bagaimana salib itu menjadi suatu tanda keselamatan. Jadi nggak ada keselamatan tanpa salib, dan salib itu selalu membawa anugerah keselamatan. Kalau saya tidak salah, gereja pun sangat menghormati salib ya Romo, dan Iya. ada dalam dalam liturgi, kalender liturgi itu juga ada penghormatan terhadap salib suci ya Romo. Tapi Ya. saya lupa Romo tanggalnya. Saya juga lupa. Saya juga lupa. Penemuan salib suci di Santa Helena itu ya. Iya, oleh Ya. 14 September Romo. Oh, 14 September ya. Ya. 14 September iya. Menjadi salib suci. Betul. Itu adalah penemuan salib suci Santa Helena, ibunya Kaisar Konstantinus, yang kemudian menemukan salib di reruntuhan Yerusalem, dan sejak saat itu kemudian dibangunlah tempat ziarah yaitu Santa Sepulchrum, makam suci sampai sekarang. Ya, di situ. Ya, pesta salib suci setiap 14 September ya Romo ya. Ya, Baik. betul. Nah, Ibu Bapak mohon dibuka kameranya sementara kita akan foto dulu sebelum kita mendengarkan dua patah kata dari Pak Gunawan. Mari Bu Silva, kami diberi aba-aba. Baik, Bapak Ibu.
Mohon berikan senyumnya sebagai tanda kebangkitan ya Romo. 1, 2, thank you, Be. Ya, Ibu Bapak, dari penjelasan dan pengajaran Romo tadi kita benar-benar menyadari betapa begitu banyak anugerah Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita juga bagikan berkat dari Allah melalui nomor rekening BCA. Mungkin bisa ditayangkan Pak Gun. Ya, atas nama Ibu Regina Yoselin Lim di 504 028 5956. Baik, kini kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Pak Gunawan selaku Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi Indonesia. Silakan Pak Gun. Pak Gunawan hilang. Sorry, saya lupa buka mic-nya. Oke, Pak Gunawan malah lupa buka mic. Silakan Pak Gunawan. Baik, terima kasih Bu B atas bantuannya pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Uut yang telah memberikan pengajaran kepada kita. Sungguh-sungguh pengajaran yang sangat berharga buat kita. Sehingga kita lebih paham lagi tentang salib ini. Terima kasih juga semua petugas doa, yaitu Ibu Helena, Pak Ray, Pak Teddy, Ibu Christine, Bapak Ignatius, Ibu Regina. Juga terima kasih kepada petugas nyanyi, Ibu Teresia Erna. Terima kasih semuanya, semoga Tuhan memberkatinya. Juga terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan donasi bantuan kepada komunitas Kariman Ilahi Indonesia. Saya percaya orang yang bermurah hati akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Terima kasih juga semua yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga sungguh-sungguh mendapat pengajaran yang berharga dan menjadikan berkat bagi kita semuanya. Baik, kita segera akan menyelesaikan ibadah pada malam hari ini. Nanti dengan lagu penutup oleh Ibu Erna dan Romo, tolong nanti pimpin doa penutup dan doa berkatnya. Terima kasih. Sepanjang hidupku ingin aku nyanyikan sepenuh hati memuliakan kerahiman-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku ingin aku nyanyikan sepenuh hati kan kerahiman-Mu Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, syukur untuk momen istimewa. Kami berdoa, berdevosi pada kerahiman-Mu yang tiada batasnya, yang menjadi nyata dalam salib. Semoga ini menjadi momen yang baik sebagai persiapan kami memasuki perayaan misteri-misteri salib-Mu dalam pekan suci, dalam hari suci, dan mengubah kami menjadi pribadi yang baru, yang dibentuk oleh kasih-Mu, meninggalkan hidup lama kami dan mengenakan hidup yang baru. Dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Semoga kita semua, komunitas kerahiman ilahi kita, karya-karya yang Tuhan percayakan kepada kita, dan aktivitas serta istirahat kita malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih kasih Romo. semuanya. Romo, Terima kasih Mbak kasih Kurniawan. banget Bu